siapa yang nggak hadir? Jadi Bapak absen dahulu. Ini siapa? Siapa yang nggak hadir? Alhamdulillah. Bapak absen dahulu. Ahmad Arka hadir Pak. Hadir Pak. Aldo Radiansa Hadir Pak. Anjita. Arya. Bagus Putra Wijaya. Bima. Waki. Dwi. Rizlia. Akil. Keila. Alpa. Siapa yang di Saya tadi cek dong. Keila kemana izinnya? Alhamdulillahnya masuk rumah sakit. Keila izin. Oh, para saudara. Yo Pak. Iya Pak. Ya darah lebih. Ahmad Fardi. Ahmad Fardi. Haikal Pratama. Adik apa? Muhammad Arif. Muhammad Raka. Mirza. Apa? Rendra. Sabrina. Sabrina. Apa? Salsabila. Tiara Ramadhani. Alpa. Ika. Tidak Pak, pasti. Ide. Vera. Zera. Zera. Jadi teman kita yang nggak masuk 2 orang, Mirza sama Sabrina. Mereka yang sakit semua dimakamkan. Selamat pada surat sakit. Bapak Andika ke depan, Baiklah anak-anak, kita hari ini membahas bab 3 tentang Menghadirkan sholat dan menghadirkan sholat dan zikir. dalam kehidupan Pak. Kelihatan nggak nih yang belakang? Kelihatan. Nah, jadi sebelum kita mulai, Bapak akan mengetes kefokusan kalian. Perhatikan. Sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak akan mengetes kefokusan kalian nih, kayaknya nggak fokus nih Haikal. Fokus. Halo. Jadi, perhatikan ke depan. Jadi kalau Bapak bilang merah, kalian fokus 1 kali. Kalau Bapak bilang putih, kalian 2 kali. Kalau Bapak bilang hijau, kalian tentunya 3 kali. Paham? Ada Pak ini? Mengerti? Coba mulai. Merah, kuning, hijau, hijau. Opal, merah. Gak ada fokus itu. Yang fokus. Bapak ulangi lagi. Merah, merah, kuning, kuning, merah. Oke, berarti fokus. Kalau fokus berarti bisa langsung dimulai. Yang tidak fokus perhatikan ke depan. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yang akan kita bahas nanti, yang pertama menjelaskan hakikat sholat dan zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan muka. Kemudian yang kedua, menciptakan karya berupa kata-kata, hikmat yang mengandung isi sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan muka. Yang ketiga, mengimplementasikan sholat lima waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan muka.
Pondasinya yaitu agama. Agama dalam Islam dikatakan Islami. Nah, sholat merupakan tiang agama. Jadi agama itu pondasinya. Kalau kalian pernah lihat tetangga atau buat rumah itu ada pondasi, nah itu agamanya. Sedangkan sholat adalah tiangnya. Nah, sholat sebagai tiangnya atau pilar penyangga yang mengokohkan keimanan, yang mengokohkan bangunan tadi. Kemudian zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah. Jadi zikir itu mengingat Allah. Oleh karena itu zikir dapat mengobati hati banyak. Nah, sini dong, maju dong. Coba baca sini. Coba. Mari baca. Ustaz makanya. Islam. Ada dua, tiga, dakwah. Nah, silakan duduk. Jadi anak-anak perhatikan. Jadi Islam itu ada tiga. Ibaratnya Islam itu ini. Bangunan, suatu bangunan. Jadi syahadat ini syahadat Yang sebaliknya kalau orang Islam itu kan bunyinya bisa syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Itu syahadat itu sebagai pondasi. Perhatikan kan perhatikan. Nah, syahadat itu sebagai pondasi bagian bawah. Bagian bawah untuk penyangganya itu syahadat. Kemudian sholat itu sebagai tiang agama nih. Ini sholat sebagai tiang agamanya. Ada 5 tiang. Apa aja? Sholat subuh, sholat zuhur, maghrib. Nah, jadi sholat itu sebagai tiangnya. Sedangkan dakwah itu sebagai atapnya untuk menyampaikan. Bagaimana? Perhatikan anak-anak. Bagaimana kalau pondasi rumah ada, atapnya ada, tapi tiangnya nggak ada? Roboh. Roboh kan? Kalau Islam, jadi ibaratnya seseorang yang beragama Islam, kalau tidak sholat, tidak menjaga sholat ini 5 waktu ini, maka hancur, roboh. Seperti bangunan itu kalau nggak ada tiangnya roboh. Selanjutnya, seperti kita kepadamu. jadi perhatikan. Jadi makna sholat, kalian ini perhatikan bapak saja. Tidak disuruh nulis, cuma disuruh perhatikan biar paham. Oke. Not myself. Jadi perhatikan secara bahasa sholat itu berarti apa? Berarti apa? Berdoa. Nah, atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah, itu cara kita. Jadi kalau kita minta uang dengan ibu, itu caranya bagaimana? Ini, ma minta duit ma. Nah, kalau cara kita memohon kepada Allah dengan cara berdoa atau dengan. Jadi untuk pembahasan selanjutnya tentang makna sholat. Jadi sholat itu secara bahasa artinya berdoa. Berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah. Nah, jadi sholat itu secara bahasa berarti permohonan kepada Allah. Seperti kalau kita memohon atau meminta uang kepada orang tua kita. Gimana caranya kalau minta orang tua? Meminta uang. Minta duit kan? Minta uang. Itu cara kita meminta uang kepada orang tua. Cuma cara kita berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah itu dengan cara sholat. Kemudian sholat itu berasal dari bahasa Arab. Sholat itu berasal dari bahasa Arab. Tulisannya kayak gini tulisannya. Sholat. Nah, sholat itu berasal dari bahasa Arab yang merupakan turunan dari kata yusalli sholatan.
Secara istilah, sholat adalah ibadah yang meliputi ucapan, peragaan, gerak tubuh, peragaan namanya. Peragaan. Kemudian dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sesuai rukun, bacaan, dan syarat tertentu. Selanjutnya, nah jadi sholat itu ada dalilnya, ada perintahnya dari Allah dalam Al-Quran. Quran surat apa ini? Al-Ankabut ayat 29 ayat 45. surat ke-45. Bacaannya baca nggak nih? Nah, baca artinya aja. Siapa yang bisa baca nih? Kakak. Baca artinya. Yang lain perhatikan. Baca dah. Yang kuat. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengenai salat itu menjadi besar. Jadi di dalam dalil perintah sholat itu artinya bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar utamanya daripada ibadah yang lain. Nah, jadi misalnya nih, jadi sholat itu kan lebih besar nih pahalanya atau keutamaannya daripada ibadah yang lain. Seperti ibadah sehari-hari apa ibadah? Sedekah misalnya, itu lebih utama sholat. Kemudian selanjutnya, nih perhatikan. Jadi sholat berdasarkan hukum pelaksanaannya. Jadi sholat berdasarkan hukum. Jadi sholat yang diwajibkan dikerjakan oleh umat Islam mu'alaf dan tidak boleh ditinggalkan atau diwakilkan itu sholat 5 waktu. Tidak boleh diwakilkan, tidak boleh ditinggalkan sholat 5 waktu. Sholat Jumat itu hukumnya apa ini? Wajib. Hukumnya apa? Fardu. Hukumnya fardu ain. Nah, sholat 5 waktu. Kemudian sholat yang dikerjakan oleh umat Islam. Jadi sholat ini dikerjakan oleh umat Islam yang mu'alaf, yang telah dianggap cukup atau sah, meskipun dikerjakan sebagian orang saja atau satu orang, maka tidak menimbulkan dosa. Nah, maka tidak menimbulkan dosa. Jadi sholat ini wajib bagi seorang Islam yang sudah mu'alaf, yang sudah sampai waktunya. Tetapi jika seseorang mengerjakannya itu tidak menjadi wajib lagi. Contohnya gini. Contohnya sholat apa? Kalian tahu nggak? Sholat apa yang dihukumi fardu kifayah? Tahu nggak? Tahajud. Tahajud tidak wajib. Surat duha. Ini sholat. Coba kalian pikir. Ini sholat ini hukumnya wajib. Berarti kalau wajib ditinggalkan berdosa ya. Tetapi jika seseorang misalnya di suatu kampung itu sudah mengerjakan satu orang saja, maka yang lainnya tidak diwajibkan. Yang lainnya tidak mendapat dosa. Sholat apa? Yang tahu nanti Sunnah. Sholat sunnah, Pak. Nah, ini hukumnya wajib. Perhatikan. Maghrib. Sholat ini hukumnya wajib bagi kita semua yang sudah mu'alaf, yang sudah balik. Itu wajib, berarti wajib harus dilakukan nih. Ini harus dilakukan nih. Tetapi jika seseorang sudah melakukan
misalnya ini satu kampung dihukumi sholat itu wajib, sholat apa kayak itu wajib. Subuh. Berarti kalau wajib semuanya harus sholat semuanya wajib. Tetapi yang mengerjakan sholat cuma rakaat saja. Yang lainnya hilang kewajibannya. Sholat apa itu? Jumat. Subuh, Pak. Maghrib. Isa. Yang tahu Bapak kasih hadiah. Asar. Hitungan 3, 1, Apa, Bu? 2, Apa, Bu? 3. Salah semua, jadi perhatikan. Jadi perhatikan sekali lagi. Apa, Bu? Ya, Bu. Sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf, meski yang telah dianggap cukup atau meskipun dikerjakan oleh sebagian orang saja atau satu orang. Jika tidak maka menimbulkan dosa. Berarti kalau satu itu sholat jenazah. Betul. Hadiahnya, Pak. Sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu pernah nggak kalian ada tangga sana keluarga yang meninggal, terus ada yang menyalakan mayit. Benar. Sholat yang nggak ada sujudnya. Nah, jadi itu hukumnya apa ini? Hukum sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau satu kampung orang tidak ada yang menyolati, satu kampung berdosa. Tapi cuman kalau satu orang yang menyolati atau sebagian orang itu yang lainnya tidak mendapat dosa. Ini hukumnya fardu kifayah. Kemudian ketentuan sholat yang pertama beragama Islam. Jadi kalau kalian beragama Islam semua kan? Kalau kalian beragama Islam itu diwajibkan sholat. Kemudian berusia mencapai balik. Tahu nggak usia balik? Tahu. Dewasa. Kemudian yang ketiga berakal. Jadi kenapa? Kalian perhatikan ini. Mungkin pernah mendengar kenapa orang gila itu walaupun tidak sholat tidak mendapat dosa. Leonardo tiket subuh. Benar gila. Orang gila walaupun tidak sholat, walaupun dia sedekah tidak mendapatkan dosa walaupun dia tidak sholat. Karena tidak memenuhi syarat. Jadi orang gila itu tidak memenuhi syarat karena tidak punya akal. Tidak punya akal. Jadi tidak diwajibkan. Kemudian syarat sah sholat itu mengetahui waktu sholat, suci dari hadas kecil, hadas besar atau najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Ini syarat sahnya sholat. Kalau kalian sholat nih, sholat zuhur misalnya nanti, sholat zuhur tapi belum mengetahui masuknya waktu sholat. Cuma mau yang sholat zuhur nih, tapi masih jam 11, sah nggak sholat? Tidak kan? Karena belum masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua, suci dari hadas dan najis. Kalau kita sudah kencing, kita suruh cebok, menghilangkan hadas kecil. Kalau kita sudah junub, haid, yang bagi yang cewek-cewek, kita harus mandi wajib. Kemudian yang ketiga harus menutup aurat. Jadi aurat laki-laki, misalnya kalian di hutan mau sholat, baju cuma ada selembar nih baju. Yang penting aurat kalian tertutup. Kalau laki-laki pusat dari ujung sampai atas pusat. Jadi ke atas ini kalau kalian ditutupi sholat sah. Kemudian yang keempat menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi sholat itu kalau tidak menghadap kiblat tidak sah. Mana kita kiblat ke sana sholatnya sama? Sah tidak sholatnya? Sholatnya tidak sah. Selanjutnya. Nah, selanjutnya tadi pembahasan tentang sholat. Sekarang pembahasan tentang zikir.
istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kemudian kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah, mengagungkan kekuasaannya, kemudian kebesarannya agar terhindar dari Bokan. Berarti kalau kalian masih sombong itu kurang zikir, kurang mengingat Allah. Sombong nih, baru punya 250. Tak boleh dakwanya. Berarti kita kurang mengingat Allah, kurang syukuri Allah. Baik, selanjutnya ini zat. Nah, ini dalil perintah zikir. Wahai orang-orang yang beriman, kalian beriman enggak? Ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Kalau zikir yang paling mudah, subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cara kita ini kalau yang belum tahu cara berzikir, perhatikan ke depan. Kalau yang belum tahu cara berzikir, ini ada zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakkur dan merenungkan ciptaan Allah. Misalnya kita berjalan-jalan di Liku 9. Liku 9 kan pemandangannya bagus nih. Bagus nggak pemandangan Liku 9? Bagus, kalian bertafakkur melihat. Masya Allah, ciptaan Allah bagus. Masya Allah, tabarakallah. Itu salah satu cara kita merenungkan ciptaan Allah. Sehingga apa? Sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah SWT zat yang maha kuasa. Lihat awan, wah bagus sekali awan. Bagusnya tuh ya awan tuh. Jadi mengingat. Ya, boleh. Ini kita bertafakkur dan kebagusan ciptaan Allah itu. Kemudian yang kedua zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafaz dalam terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid. Gimana bacaan tahmid? Allah Akbar. Tahmid Allahu Akbar. Tahmid. Tahmid nggak tahu. Tasbih nggak tahu. Tasbih tahu. Tahmid itu tasbih. Tahu nggak tasbih? Apa? Ucapannya. Subhanallah. Tahlil. Tahlil la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, takbir ini salah satu ucapan dengan lisan, takbir, tahmid. Seperti tadi nak. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Kemudian membaca Al-Quran dan sholawat. Membaca Al-Quran, kemudian sholawat. Kemudian yang bagian ketiga, cara kita berzikir, menaati perintah dan menjauhi larangannya, merupakan zikir dengan perbuatan. Jadi perhatikan zikir ada 3 tadi. Dengan hati, kedua dengan ucapan, kemudian yang ketiga menaati perintahnya, menjauhi larangannya itu zikir dengan perbuatan. Jadi meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah itu salah satu zikir atau cara kita mengingat dengan perbuatan. Nah, perhatikan, sedikit lagi. Jadi imam melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama, tertanam akidah, tauhid dan jiwa seseorang dalam jiwa seseorang. Kemudian yang kedua, kedamaian, keamanan dan keselamatan dari Allah. Kalau kita zikir kepada Allah, kalau kita sholat, ini nih misalnya kalian biasanya kalau yang orang sering sholat tuh, kalau sudah sholat hatinya tenang. Alhamdulillah sudah sholat. Itu kalian nanti akan merasakan. Kemudian kedamaian dan keamanan dan keselamatan dari Allah. Memperkuat jiwa seorang dalam hubungan dengan sholat. Memperoleh ketenangan jiwa. Jiwa kita ini tenang kalau zikir, sholat. Ya. Ada quotes nih, dengerin. Az-zikru sifaul qulub.
Zikir obatnya hati. Azikru zikir, sifat itu obat. Kulub hati, kolbu. Zikir itu obatnya hati. Kenapa ada quotes zikir itu obatnya hati? Karena seorang yang berzikir hatinya tenang, itu mengobati hati. Bukan mengobati hati pemitian. Jadi mengobati hati berzikir. Galau dikit buat sejak hidup. Galau dikit buat snack, jangan. Galau dikit sholat, zikir, mengingat Allah. Kemudian yang keempat, membiasakan seorang pada perbuatan perkataan yang baik dan bermanfaat. Jadi janganlah bercanda, ngomong yang baik-baik. Kemudian menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi anak-anak, kita tadi sudah membahas bab 3 tentang zikir dan sholat. Banyak pembahasan yang Bapak berikan. Jadi Bapak sekarang ada tugas nih. Ada tugas untuk hari ini dan mungkin besok. Kalau nggak bisa hari ini, Bapak bagi per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Perhatikan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini tugasnya walaupun bukan di sekolahan, di rumah bisa. Kalian perhatikan tugasnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi perwakilan aja, misalnya sini Raka, sini Jaldo, sini Alhamdulillah. Kalian nanti cari kertas selembar atau buku gambar. Kalian buat quotes. Tahu nggak quotes? Quotes itu kata-kata. Bukan kata-kata galau. Kata-kata tentang zikir dan sholat. Kalian buat quotes kata-kata tentang zikir dan sholat. Kalian tempel di sini, tempel di sini, tempel di situ, tempel di situ. Tentang zikir contohnya tadi, misalnya azikru sifaul qulub. Zikir itu obatnya hati. Kalian tulis bagus-bagus, kalian tempel. Itu tugas kalian. Tugas kalian, paham nggak? Atau kata-kata yang lain kalian cari nanti di rumah, cari di internet atau yang lainnya. Yang bagus-bagus nanti ditempel. Oke, minggu depan Bapak saya. Yang bagus nanti Bapak tempel semua nih. Biar kalian kalau kalian lihat tembok, zikir sifaul qulub, zikir mengobati hati. Nah, kalau enggak nanti kalian di rumah ini punya HP semua kan? Ya. Nanti di rumah kalian cari kata-kata yang mengandung tentang zikir dan sholat. Kalian buat story ini. Nah, itu salah satu cara kita berdakwah atau menyampaikan apa yang kita ketahui. Itu. Nah, jadi kesimpulannya tadi sholat dan zikir adalah ibadah yang paling penting. Perhatikan, sholat dan zikir ibadah yang paling penting. Sholat dan zikir ibadah yang paling penting dalam Islam, yang menjadikan bukti kita taat kepada Allah. Jadi kalau kita ada sholat nih dan zikir masih boleh lah, oke lah, lupa kan dan zikir kalau ada sholat. Karena sholat itu menandakan keimanan kita kepada Allah. Percuma nih Islam KTP, sholat tidak. Sholat menjadi tiang agama. Tadi seperti gambar sebelumnya, kalau rumah tidak ada tiangnya, jadi jadikan sholat sebagai tiang agama kita. Sehingga siapa yang menjaga sholat berarti menjaga agamanya. Kemudian zikir membuat hati menjadi tenang. Ketika hati gundah gulana, gelisah, sakit hati, zikir, sholat, mengingat Allah. Kemudian syukur kita kepada Allah atas nikmatnya, menjadi tenang dan menambahkan rasa syukur kita kepada Allah atas semua nikmatnya. Jadi barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, misalnya nih kalian diberikan apa nih? Kalian belajar nih, ulama nih, dapat nilai nih kecil.
Bukan itu. Misalnya apa nih? Oh ya, misalnya kalian diberi warna kulit yang beda dengan yang lain. Kalian tidak syukur, masih ngeluh saja. Aku orang itu putih, aku orang ini tanpa putih. Itulah tanda kita bersyukur. Jadi harus bersyukur nikmat yang Allah berikan. Jadi semua yang ada dalam diri kita itu nikmat dari Allah. Jadi barang siapa bersyukur atas nikmatku, kata Allah, ini Allah yang ngomong di dalam Al-Quran. Barang siapa bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Jadi kalau semakin kalian bersyukur, nikmat itu semakin Allah tambah. Tetapi barang siapa tidak bersyukur atas nikmatku, sungguhnya azabku itu pedih. Ada di dalam Al-Quran, nanti kalian bisa lihat. Bisa juga kita lihat dari dalam Al-Quran. Lain kau kartu la'ijinakum, ada di dalam Al-Quran. Nanti kalian ingat tugas di rumah tadi, membuat quotes. Nanti bisa ditempel di dinding, bisa dipasang di status apa? Boleh. Tulis yang bagus. Kalian kan kalau punya internet searching di Google quotes tentang zikir dan sholat, kata-kata yang menyentuh hati. Kata-kata yang menyentuh hati. Kalian tulis, kalian buat di buku gambar nanti. Kalau bagus lagi dikasih bingkai, pakai terus kalian tempel. Apa? Boleh. Nah, jadi perhatikan adik-adik, anak-anak, bab 3 tadi tentang zikir dan sholat yang sudah kita pelajari. Semoga yang kita pelajari nanti bisa menimbulkan keberkahan dan menumbuhkan lebih besar keimanan kita. Keimanan kita untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semoga waktunya sudah mau habis. Jadi bab 3 tadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita, menumbuhkan keimanan kita lebih besar, menenangkan hati kita dengan berzikir. Semoga Tuhan berkati. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran